Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Mengejar material dunia pastinya melelahkan. Bila yang dihasilkan banyak akan menyenangkan, namun kadang membuat seseorang itu lupa segalanya hingga ingin terus bekerja keras supaya mendapatkan lebih banyak dari yang sudah didapatkannya. Meskipun ada juga segelintir orang yang tidak lupa untuk berpijak, walau diberi rezeki yang banyak, ada juga orang yang seperti itu. Sementara di sisi lain, ada juga orang-orang yang ketika lelah mencari rezeki, namun tidak pernah mendapat sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ia pun bersedih hingga muncul kegundahan dalam dirinya. Dia bertanya, mengapa rezekiku hanya segini? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu sudah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah. Terus untuk kita yang sedang sedih, dirundung galau karena sulit menemukan rezeki, bukankah Allah telah menjanjikan dalam firman-Nya yang bunyinya seperti, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Firman Allah dalam surat Quran surah At-Talaq ayat 3. Adapun Rasulullah yang telah mempraktikkan ayat tersebut, meski hidup sederhana, namun rezeki seolah-olah selalu datang menyerbu kehidupannya. Kehidupan beliau tanpa dicari pun, uang, jabatan, dan segalanya seolah-olah itu mengantri pada beliau. Namun beliau tidak silau bak raja-raja di istana. Beliau lebih memilih untuk hidup sederhana dengan rumah kecil, perabotan mewah, pakaian hanya beberapa helai saja. Dapur juga tidak biasanya mengumpul beberapa hari. Dan makan beliau pun dengan sederhana. Sebab apa? Sebab bila beliau ingin menyetarakan harta pada pola hidupnya, tentu tak ada umatnya yang akan sanggup mengikuti pola hidup beliau nanti, karena beliau kaya raya. Kalau beliau kaya raya, umat yang akan mengikutinya akan kesusahan. Namun beliau memilih untuk menyedekahkan seluruhnya. Begitu pula sosok Ummul Mukminin yang memilih hidup sederhana. Dikala para ratu dari kerajaan Persia atau Romawi hidup dengan bergelimangan harta. Sahabatku, harta bukanlah segalanya. Tak perlu menangisi yang telah pergi atau yang belum Allah kasih ke kita. Saat kita merasa miskin, ingatlah, masih banyak jutaan orang di luar sana yang berkekurangan. Langit sebagai atapnya, tanah sebagai kasurnya, dan menahan lapar selama berhari-hari.
Sahabat, jangan bersedih saat apa yang kita miliki hilang dari sisi kita. Sebab apa? Sebab semua hanya titipan ilahi. Nanti akan datang lagi kok sebagai gantinya. Jangan sampai hidup kita berakhir seperti Qarun dan harta kita seperti harta Qarun. Lelaki yang awalnya miskin, tidak punya apa-apa, meski dia taat beribadah, terus hingga suatu saat diberi rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahan uji coba dari Allah. Hari-harinya pun berubah menjadi sibuk mengurusi harta hingga lupa mengingat Allah. Ia sing-singkan jubah kesombongan di muka bumi. Ia hadirkan rasa angkuh yang mulia bercokol di hati. Hingga apa? Hingga akhirnya kesombongan dia akan binasa. Qarun pun lenyap di telan tanah bersama harta-hartanya. Jadi sahabat, kita bukanlah Qarun dan kita bukanlah harta Qarun. Jangan sampai saat susah kita mendekati Allah karena ada maunya. Namun saat diberi Allah nikmat, langsung lupa segalanya. Kita seolah makhluk yang begitu sibuk, bahkan untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita harus menyempatkannya. Kita seolah manusia pelit. Bahkan untuk akhirat kita justru menyedekahkan harta yang tersisih. Rezeki sudah ada yang mengatur. Tugas kita hanyalah berdoa dan berikhtiar. Dan ingatlah selalu menjaga hati di saat memiliki rezeki berlebih maupun di saat merasa kekurangan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena manusia sejatinya tidak ada yang sempurna. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.